Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bumper dulu. Tarik sis. Semongko. Sejak kapan menyukai baca dan mengumpulkan buku? Saya sih menyukai baca itu sejak kecil ya. Sejak kecil karena dulu di keluarga itu ada beberapa koleksi buku. Terus kemudian di perpustakaan sekolah juga kalau mengumpulkan buku, mengoleksi buku sejak SMA. Di SMA mulai nabung, kemudian membeli buku, dan itu saya lakukan sampai sekarang. Tuh. Apakah hobi ini mahal? Nah, itu relatif ya, relatif. Kalau mungkin ini sama kalau orang lihat orang yang nggak suka gowes, terus lihat orang beli sepeda Brompton mahal, aksesorisnya mahal, ya pasti lihat, oh ini mahal banget ya, buang-buang duit. Atau lihat orang hobi mancing ya, penghobi mancing, beli jorannya aja mahal. Ya tapi bagi mereka yang suka kan sebenarnya ini ya tidak mahal, tidak terlalu mahal, tapi yang pasti tetap butuh dana lebih gitu ya. Ya kalau mungkin saya sarankan sih biasanya yang pertama mungkin rak rak buku ini yang paling penting gitu ya, karena kalau nggak ada raknya itu berantakan dan pada akhirnya kita males gitu melihat koleksi buku kita. Jadi beli rak paling, terus buku. Kalau buku mungkin saya tuh mungkin per bulan ya, sekarang per bulan mungkin kisaran antara 300 sampai 400. Itu kan belum termasuk langganan majalah ya. Langganan majalah itu sekitar segitulah dana yang dibutuhkan ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah hobi ini mahal, ya enggak sih, tapi yang pasti tetap butuh dana. Oke, bukunya dapat dari mana saja? Sebentar, cuacanya agak panas. Saya tak minum kopi dulu. Ini es kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bukunya dapat dari mana? Ya masa saya bilang ngambil dari perpustakaan, kan nggak mungkin ya. Aneh aja gitu ya. Walaupun memang di kalangan para pecinta buku itu ada semacam kredo gitu ya. Orang yang paling bodoh adalah orang yang meminjamkan bukunya, dan orang paling gila adalah mereka yang meminjam buku lalu dikembalikan. Nah, tapi insya Allah buku-buku di rumah saya ini aman. Artinya tidak ada yang, jadi sebagian besar memang beli di ya, sebagian besar lagi sebagian ada warisan ya dari pemberian kakek saya, orang tua saya gitu. Ya, tapi sebagian besar beli. Dulu sih beli di toko buku ya, yang pastilah di toko buku. Namun sejak corona ini saya mengalihkan ke toko buku online, dan alhamdulillah sih toko buku online itu cukup lengkap ya, walaupun tokonya banyak gitu loh. Memang ada yang jual toko buku buku-buku yang bestseller, buku-buku terbaru, ada yang spesialis buku-buku idealis ya, buku-buku yang memang lebih mementingkan isi dibandingkan konten. Terus kemudian ada toko-toko buku yang jual buku-buku lama, ada juga yang jual buku langka, baik itu yang ori maupun yang repro ya. Ya karena memang ada beberapa buku itu ada istilah itu bagi kita di kalangan pecinta buku itu ada istilah ori. Ori itu buku-buku yang asli. Ada repro itu yang memang dia di copy ulang. Ya biasanya memang ada
buku-buku langka yang memang sudah tidak dicetak lagi dan orinya juga sangat langka gitu. Maka kemudian biasanya ada yang copy paste. Nah, itu namanya apa namanya tadi repro. Nah, jadi kurang lebihnya itulah buku-buku di perpustakaan saya. Pengen nulis ya, tapi nggak suka baca. Pengen nulis buku tapi nggak suka baca. Itu sesuatu yang aneh sebenarnya. Itu kayak orang gini loh. Orang pengen masak tapi dia tidak memahami dan tidak mau memahami bahan-bahan masakan atau mungkin apa namanya peralatan masak, dia nggak mau paham gitu. Jadi kan aneh gitu. Orang mau masak nasi goreng tapi dia tidak tahu bahwa nasi goreng itu bahan utamanya nasi. Atau dia tidak bisa membedakan mana kecap, mana saus, mana kecap asin, mana kecap Inggris, mana kecap Zimbabwe, dia nggak tahu. Nah, jadi itu kan aneh gitu, nggak bisa membedakan mana sosis, mana bakso. Nah, jadi ya sulit itu. Makanya kemudian kalau ada orang bilang saya pingin nulis tapi saya nggak suka baca, itu ya sebuah hal yang mustahil. Ya itu ibarat orang orang pengen ngopi, ya pengen ngopi, pengen bikin kopi yang enak tapi dia nggak tahu bedanya mana kopi mana arang. Ya gitu. Eh, berikutnya adalah apakah literasi itu hobi? Ya mungkin ada orang melihatnya ini sebagai sebuah hobi. Tapi kalau saya sendiri sih lebih menyukai bahwa literasi itu adalah sebuah lifestyle, ya gaya hidup atau bahkan mungkin kebutuhan, ya. Kebutuhan karena orang itu pasti butuh pengetahuan, butuh motivasi dengan membaca buku, butuh hiburan selain medsos dan televisi dengan membaca buku dan ini menarik. Ini adalah sebuah lifestyle yang sangat intelek, sebuah kebutuhan, sebuah hobi yang sangat intelek. Dan memang ini adalah kebutuhan manusia sesungguhnya. Bahkan kalau kita mengaku sebagai muslim bahwa ya inilah sebenarnya gaya hidup seorang muslim itu harusnya seperti itu, berliterasi. Maka sekali lagi jangan sampai apa namanya kita melupakan atau jangan sampai kita tidak istiqomah dalam berliterasi, baca, menulis dan berdiskusi. Dan sekali lagi jangan lupa ngopi. Tarik sis. Semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.